갑자기 내게 나타나준 너 I'm moving on with you. Hai semua, kembali lagi bersama saya Sarah Gracia Mangela. Pada saat ini saya memenuhi tugas mata kuliah kesehatan mental mengenai stres belajar dan teknik relaksasi. Check this out. Jadi pada saat ini saya akan membahas mengenai stres belajar dan beberapa teknik relaksasi untuk menghilangkan rasa stres. Yang pertama, pengertian stres. Stres merupakan suatu keadaan yang menuntut pola respon individu karena hal tersebut mengganggu keseimbangannya. Kemudian, pengertian kecemasan. Kecemasan atau anxiety adalah suatu kondisi psikologis atau bentuk emosi individu berupa ketegangan, kegelisahan, kekhawatiran yang berkenaan dengan perasaan terancam serta ketakutan oleh ketidakpastian di masa mendatang bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jenis-jenis stres. Jenis-jenis stres ini terbagi dalam 5 macam, yaitu yang pertama, stres fisik, yaitu berhubungan dengan keadaan fisik, suhu, suara bising, sinar matahari, dan lain-lain. Yang kedua, stres kimiawi, yaitu pengaruh kimia, obat-obatan, zat beracun, asam, basa, faktor hormon, dan gas. Yang ketiga, stres mikrobiologis, yaitu gangguan fungsi tubuh, gangguan struktur tubuh, fungsi jaringan organ, dan lain-lain. Yang keempat, stres tumbang, yaitu proses tumbang seperti masa pubertas, pernikahan, dan pertambahan usia. Yang kelima, stres psikologis, yaitu ketidakmampuan kondisi psikologis untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya dengan lingkungan. Jenis-jenis kecemasan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Yang kedua, gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Yang ketiga, gangguan panik. Yang keempat, Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Dan yang kelima, fobia sosial atau gangguan kecemasan sosial. Penyebab stres dapat terjadi akibat beberapa faktor tersebut. Yang pertama, tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, beban di tempat kerja. Yang ketiga, akan menjalani wawancara pekerjaan. Yang keempat, khawatir tidak mampu merawat anak. Yang kelima, bertengkar dengan pasangan, dan lain-lain. Penyebab gangguan kecemasan diakibatkan oleh beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, aktivitas berlebihan pada area otak yang berlibat dalam pengaturan emosi dan perilaku. Yang kedua, ketidakseimbangan zat kimia otak, yaitu serotonin dan noradrenalin yang terlihat dalam pengendalian mood. Yang ketiga yaitu faktor genetik, di mana riwayat keluarga juga dapat meningkatkan risiko gangguan. Yang kelima, mengalami kondisi sakit dalam jangka panjang seperti artritis. Cara-cara mengatasi stres ada beberapa cara, yaitu yang pertama, olahraga, yang kedua, meditasi, yang ketiga, jalani hobi yang menyenangkan, yang keempat, sharing dengan orang terdekat. Yang kelima, jalani hidup pada masa sekarang. Yang keenam, atur pola hidup sehat. Cara mengatasi kecemasan. Cara-cara tersebut ada 6, yaitu yang pertama, menarik nafas yang dalam. Yang kedua, memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani. Yang ketiga, menghindari kafein dan alkohol. Yang keempat, bercerita pada orang yang dapat dipercaya. Yang kelima, menyediakan waktu untuk diri sendiri atau me time. Dan yang keenam, makan teratur dan minum cukup air. Kemudian, kita akan membahas beberapa teknik relaksasi. Namun sebelum kita mengarah ke tekniknya, akan ada beberapa penjelasan mengenai teknik relaksasi ini.
Teknik relaksasi. Relaksasi bertujuan untuk membantu siswa menumbuhkan tanggapan terhadap emosi yang bergejolak. Teknik ini dilakukan berdasarkan pada asumsi bahwa siswa dapat secara sadar untuk belajar merilekskan ketegangannya melalui suatu cara yang sistematis. Ada beberapa manfaat nyata dari latihan relaksasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, relaksasi akan membuat individu lebih mampu menghindari reaksi yang berlebihan karena adanya stres. Yang kedua, masalah-masalah yang berhubungan dengan stres seperti hipertensi, sakit kepala, dan insomnia dapat dikurangi atau diobati dengan relaksasi. Yang ketiga, dapat mengurangi tingkat kecemasan. Untuk lebih jelasnya, tahapan-tahapan dalam teknik relaksasi ini ada 3, yaitu yang pertama, secara rasional, yang kedua, lingkungan yang kondusif, dan yang ketiga, konselor sebagai model. Untuk penjelasan teknik-teknik relaksasi akan dijelaskan bersama dengan gambar sebagai berikut. Yang pertama, gerakan tangan. Gerakan pertama ini ditujukan untuk melatih otot tangan yang dilakukan dengan cara menggenggam tangan kiri sambil membuat suatu kepalan. Siswa diminta membuat kepalan ini semakin kuat sambil merasakan sensasi ketegangan yang terjadi. Pada saat kepalan dilepaskan, siswa dipandu untuk merasakan rileks selama 10 detik. Yang kedua, gerakan tangan bagian belakang. Gerakan kedua adalah gerakan untuk melatih otot tangan bagian belakang. Gerakan ini dilakukan dengan cara menekuk kedua lengan ke belakang pada pergelangan tangan, sehingga otot-otot di tangan bagian belakang dan lengan bawah menegang. Jari-jari menghadap ke langit-langit. Yang ketiga, gerakan bicep. Gerakan ketiga adalah untuk melatih otot-otot biceps. Otot biceps adalah otot besar yang terdapat di bagian atas pangkal lengan. Yang keempat, gerakan bahu. Gerakan keempat ditujukan untuk melatih otot-otot bahu. Relaksasi untuk mengendurkan bagian otot-otot bahu dapat dilakukan dengan cara mengangkat kedua bahu setinggi-tingginya, seakan-akan bahu akan dibawa hingga menyentuh kedua telinga. Yang kelima, gerakan dahi. Gerakan kelima sampai ke-8 adalah gerakan-gerakan yang ditujukan untuk melemaskan otot-otot di wajah. Otot-otot wajah yang dilatih adalah otot-otot dahi, mata, rahang, dan mulut. Yang keenam, gerakan mata. Gerakan keenam ini ditujukan untuk mengendurkan otot-otot mata, diawali dengan menutup keras-keras mata sehingga dapat dirasakan ketegangan di sekitar mata dan otot-otot yang mengendalikan gerakan mata. Yang ketujuh, gerakan rahang. Gerakan ketujuh bertujuan untuk mengendurkan ketegangan yang dialami oleh otot-otot rahang dengan cara mengatupkan rahang diikuti dengan menggigit gigi-gigi sehingga ketegangan di sekitar otot-otot rahang dapat dirasakan. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik dan kemudian rileks. Yang kedelapan, gerakan mulut. Gerakan kedelapan ini dilakukan untuk mengendurkan otot-otot sekitar mulut. Bibir dimoncongkan sekuat-kuatnya sehingga akan dirasakan ketegangan di sekitar mulut. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik dan kemudian rileks. Yang kesembilan, gerakan leher bagian belakang. Gerakan kesembilan ini ditujukan untuk merilekskan otot-otot leher bagian belakang. Gerakan diawali dengan otot leher bagian belakang, baru kemudian otot leher bagian depan. Siswa dipandu meletakkan kepala sehingga dapat beristirahat. Kemudian diminta untuk menekankan kepala pada permukaan bantal kursi sedemikian rupa sehingga model dapat merasakan ketegangan di bagian belakang leher dan punggung atas. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik dan kemudian rileks. Yang ke-10, leher bagian depan. Gerakan ke-10 ini bertujuan untuk melatih otot leher bagian depan. Gerakan ini dilakukan dengan cara membawa kepala ke muka, kemudian diminta untuk membenamkan dagu ke dadanya.
sehingga dapat merasakan ketegangan di area leher bagian muka. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik dan kemudian rileks. Yang ke-11, gerakan punggung. Gerakan ke-11 ini bertujuan untuk melatih otot-otot punggung. Gerakan ini dapat dilakukan dengan cara mengangkat tubuh dari sandaran kursi. Kemudian, punggung dilengkungkan, lalu dibusungkan dada. Kondisi tegang dipertahankan selama 10 detik dan kemudian rileks. Pada saat rileks, letakkan bahu kembali ke kursi sambil membiarkan otot-otot menjadi lemas. Yang kedua, gerakan dada. Gerakan yang ke-12 ini adalah gerakan yang dilakukan untuk melemaskan otot-otot dada. Pada gerakan ini, siswa diminta untuk menarik nafas panjang untuk mengisi paru-paru sebanyak-banyaknya. Posisi ini ditahan selama 10 detik, sambil merasakan ketegangan di bagian dada, kemudian turun ke perut. Pada saat ketegangan dilepas, siswa dapat bernafas dengan normal dan lega. Gerakan yang ke-13. Setelah latihan otot-otot dada, gerakan ke-13 bertujuan untuk melatih otot-otot perut. Gerakan ini dilakukan dengan cara menarik kuat-kuat perut ke dalam, kemudian menahannya sampai perut menjadi kencang dan keras. Setelah 10 detik dilepaskan bebas, kemudian diulang kembali seperti gerakan awal untuk perut ini. Gerakan yang ke-14 yaitu gerakan paha. Gerakan ke-14 dan ke-15 adalah gerakan-gerakan untuk otot-otot kaki. Gerakan ini dilakukan secara berurutan. Gerakan 14 bertujuan untuk melatih otot-otot paha, dilakukan dengan cara meluruskan kedua belah telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang. Kemudian, tegang dipertahankan selama 10 detik dan kemudian rileks. Gerakan yang ke-15 yaitu gerakan kaki. Gerakan 15 ini dilanjutkan dengan mengunci lutut sedemikian sehingga ketegangan pindah ke otot-otot betis. Sebagaimana prosedur relaksasi otot, siswa harus menahan posisi tegang selama 10 detik, baru setelah itu melepaskannya. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Jadi, tujuan dari berlatih teknik relaksasi ini, siswa secara bersama-sama dalam kelompok, selanjutnya siswa diminta untuk mempraktikkannya sendiri dengan pengawasan konselor sampai siswa benar-benar mampu melakukannya teknik relaksasi secara mandiri. Setelah melatih teknik relaksasi, konselor memberikan pekerjaan di rumah di mana siswa diminta untuk melatihkan teknik relaksasi lengkap dengan urutannya secara mandiri di rumah. Secara perorangan, siswa berlatih teknik relaksasi yaitu teknik time management. Manajemen waktu atau time management dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memprioritaskan, menjadwalkan, dan melaksanakan tanggung jawab individu demi mencapai tujuan yang diharapkan. Manfaat dari pengelolaan waktu adalah agar siswa dapat memperbaiki strategi belajar dan aktivitasnya sehari-hari secara efektif dan efisien, secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Jadi, demikianlah penjelasan mengenai stres belajar dan teknik-teknik relaksasi. Semoga dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua sebagai calon konselor di masa depan. Salam sehat, salam sukses semua.